ini ya, untuk tulangan utamanya panjangnya 3,95, beratnya adalah 49,93. Nah, bagaimana dengan tulangan sengkang atau behel ya? Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk sengkang atau behel jumlahnya adalah 41 buah. Ini sama persis dengan yang kita sudah atur di Revit ya tadi. Kalau kita lihat di sini adalah 41 buah. Oke, selanjutnya di sini kita bisa melihat juga shapes daripada bar bendingnya ya. Jadi kalau banyak nanti dia akan masuk ke sheet berikutnya atau ke lembar berikut. Jadi dengan menggunakan Sofistic ini lebih mempermudah kita untuk mengcustom pertama diameter besi, kemudian berat per unitnya, dan total panjangnya juga ada beratnya. Kemudian kita bisa melihat langsung di sini daftar potongan ya di sini. Jadi A 98, kemudian B 400, C 250 dan seterusnya. Begitupun dengan bending angle-nya. Jadi ini sangat membantu ketika kita menggunakannya di project-project yang cukup kompleks ya, atau cukup banyak membutuhkan perhitungan kuantiti daripada tulangan. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Nanti akan saya lanjutkan di tutorial selanjutnya. Jika merasa video bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Kembali lagi dengan saya Fardi Kelmata di channel BIM Engineering Polimdo. Di kesempatan kali ini saya akan coba membagikan tutorial Autodesk Revit ya, software yang berbasis BIM yang saat ini memang sangat banyak digunakan. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita memanfaatkan plugin dari Sofistic Reinforcement ya di sini untuk kita mengeluarkan data mengenai tulangan yang ada dalam struktur kolom. Di sini saya sudah punya struktur untuk kolom. Di sini ukurannya adalah 300 dikali dengan 450. Kemudian untuk tingginya ya di sini adalah 4 meter. Jadi kalau saya coba tarik perkecil ya di sini. Ini saya tarik skala 1/100, kemudian saya tarik lebih pendek sedikit. Nah, maka teman-teman bisa melihat bahwa ketinggian dari kolom ini adalah 4000 mili atau 4 meter. Nah, selanjutnya di sini saya juga sudah membuat penulangan. Jadi untuk penulangan di sini ada 8 ya, diameter 16. Jadi kalau saya coba tambah lagi di sini, create similar, jadi labelingnya seperti ini. Oke, nah ini bisa di adjust ya seperti ini. Kemudian ini bisa ditarik. Jadi teman-teman bisa dengan bebas mengatur custom daripada annotate ya. Kemudian di sini saya akan menambahkan tulangan yang sama, add host ya, ini 1 dan yang ini 1. Oke, nah ini jadi ada 6 ya untuk tulangan diameter 16 pada bagian sisi atas dan bawah. Kemudian di bagian tengah juga sebenarnya ada diameter 16 juga ya, seperti itu. Oke, ini saya coba rapikan dulu seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, teman-teman boleh menambahkan juga ya di bagian tengah ini. Ini contoh saya buat lagi, create similar. Nah, ini seperti ini. Jadi langsung terdeteksi dua diameter 16. Oke, ini saya coba klik lagi, saya rapikan seperti ini. Oke, kemudian saya tambahkan host di sini 1. Oke, ini seperti ini. Jadi kurang lebih bentuk labeling dari penulangannya seperti ini ya. Nah, yang selanjutnya di sini kalau saya tarik ke atas sedikit, teman-teman bisa melihat ada juga diameter tulangan sengkang ya. Nah, untuk tulangan sengkang di sini dipasang ya, di sini menyatakan jumlah ya 41. Nah, teman-teman bisa mengcustom di sini dengan misalkan saya mau menampilkan dalam spasi ya, seperti itu. Diameter spasi. Jadi ini dipasang diameter 13 jarak 100 mili. Nah,
Kemudian dari gambar yang sederhana ini kita bisa melihat mempelajari banyak hal ya. Jadi kalau saya kita belajar basicnya dulu, dasarnya dulu, agar nanti ketika kita berhadapan dengan proyek yang kompleks kita tidak tumpang tindih mengerjakannya. Contoh di sini, kalau teman-teman klik tulangannya, nah di sini akan terlihat jumlah. Nah, dari mana kita melihat jumlah? Di sini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa lihat pada bagian properties ya. Di properties di sini ada pada bagian rebar set ada namanya quantity. Jadi dengan cepat saya bisa mengetahui bahwa jumlah dari tulangan sengkang yang dipasang pada kolom adalah 41 buah. Cara yang lain untuk mengetahuinya adalah tinggal diklik saja. Kemudian kalau sudah diklik seperti ini, perhatikan di bagian modify ya di sini. Di bawah layout maksimum spacing di sini ada quantity 41 buah. Nah, quantity ini pasti akan berubah ya di sini. Misalkan quantity-nya ini saya ganti spacingnya menjadi 150. Nah, kalau kita memasang dengan jarak 150 pasti jumlahnya akan semakin sedikit ya. Ini saya coba enter. Oke. Nanti di sini teman-teman lihat. Nah, kalau dipasang dengan jarak 150 maka jumlahnya hanya 28. Kalau kita pasang dengan jarak 200, nah ini hanya 21. Tapi kalau kita pasang dengan jarak 100 berarti jumlahnya adalah 41. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar untuk mengeluarkan perhitungan ya di sini. Nah, secara umum biasanya Revit memiliki fitur scheduling ya. Jadi dari menu view, schedule, kemudian schedule quantity. Nanti di sini kita keluarkan misalkan kita memilih structural rebar ya seperti ini. Nah, di sini di menu structural rebar pada pilihan schedule properties bisa kita keluarkan misalkan pertama adalah bar diameter, kemudian kita bisa keluarkan juga bar length ya di sini. Kalau saya coba cari untuk length-nya, oke, ini length. Kalau kita cari di sini bar ya, oke, total bar length. Nah, ini sudah ada. Kemudian kalau kita tarik lagi ke atas sedikit di sini ada ini ya, ada bar length. Oke. Nah, ini bisa kita atur misalkan bar length ini mau saya pindahkan ke atas. Oke. Kemudian ada juga yang penting adalah family dan juga type. Nah, ini seperti ini secara default bawaan dari Autodesk Revit kurang lebih seperti ini ya. Ini family, type, bar diameter, bar length, total bar length. Nah, kalau saya klik OK, nah biasanya di sini langsung dimunculkan seperti ini. Jadi untuk besi 13 ya di sini atau yang digunakan sebagai sengkang, di sini totalnya adalah 58.323 mm. Ini dalam satuan milimeter, kita coba ganti ke satuan meter ya. Ini ke format unit. Kemudian use project settingnya kita uncentang, kemudian milimeternya ini saya ganti ke meter. Jangan lupa untuk roundingnya ini saya gunakan 2 desimal. Oke, nah ketahuan di sini total barnya adalah 58,32 meter. Sedangkan untuk bar lengthnya di sini, oke, ini saya ganti juga ke satuan meter, kemudian desimal ya seperti ini. Nah, ini 1,42. Oke, sedangkan yang tegak di sini adalah 3,95. Nah, di sini kita bisa juga tambahkan misalkan teman-teman mau melihat jumlah. Ini saya tambahkan quantity. Oke, saya tarik atas seperti ini. Oke, nah ini ketahuan ya. Jadi untuk tulangan sengkangnya 41 buah ya. Yang ini tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, ada 41 buah akan terbaca juga di rebar schedule. Sedangkan untuk diameter 16 di sini dibagi 3 ya. Ada bagian atas, bagian bawah dan bagian tengah. Nah, ini bisa kita jumlahkan ya, karena ada dua tipe tulangan atau dua jenis diameter tulangan di sini. Saya mau grouping dulu, oke. Mau grouping di sini berdasarkan diameter ya, bar diameter, centang grand total, kemudian kita oke. Nah, ini akan dipisah ya, besi 13 totalnya 58,32. Sedangkan untuk besi yang tulangan utamanya atau besi 16 ini bisa kita tambahkan calculation total. Oke. Nah, di sini
ada 49 buah, ada 8 buah. Kemudian untuk total bar lengthnya ini juga kita bisa tambahkan, misalkan di sini calculation total untuk besi 16 ya. Di sini yang saya butuhkan adalah 31,60. Nah, ini dalam bentuk Excel. Nah, tentunya ini bagi kita sebagai engineer yang berprofesi sebagai lulusan teknik sipil ataupun arsitek cukup mudah memahami, tetapi tidak dengan para pekerja di lapangan ya. Nah, ini biasanya mereka membutuhkan yang namanya bar bending schedule. Nah, di bar bending schedule ini dengan menggunakan Revit sebenarnya pada dasarnya sudah terbantu ya. Jadi kalau ada detail seperti ini, pasti yang dipotong bukan ukuran kolom ya, tetapi adalah tulangan yang di dalam sini. Nah, ini kita bisa menambahkan dengan bending detail ya, seperti ini. Jadi untuk bentuk atau shape potongan daripada sengkangnya atau tulangan gesernya ini bisa dipotong dengan mengikuti panduan seperti ini. Nah, tetapi memang di dalam proyek kebanyakan memintanya dalam bentuk report. Oleh sebab itu di sini saya akan sampaikan yang saya sampaikan sebelumnya di awal tadi adalah menggunakan Sofistic Reinforcement. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Sofistic Reinforcement ini adalah salah satu plugin yang berguna untuk banyak hal yang berkaitan dengan tulangan ya, mulai dari memasang logo, kemudian label ya, label segitiga. Kemudian di sini juga ada membuat shape details ya, seperti ini. Kalau kita masukkan shape detail ya, seperti ini biasanya kita klik, kemudian kita bisa tarik ya. Nah, ini akan sama dengan bar bending schedule yang bawaan daripada si Autodesk itu sendiri. Jadi ketika dia ditarik nanti biasanya akan muncul seperti ini ya. Jadi tinggal diklik saja seperti ini. Nah, jadi akan sedikit berbeda ya. Jadi kalau bagian yang kiri ini adalah bar bending schedule dari Autodesk Revit sendiri. Sedangkan kalau menggunakan plugin Sofistic Reinforcement modelnya seperti ini. Ini lebih informatif ya. Ada 41 buah, diameter 13, panjang satu behelnya adalah 1,495. Panjang tekukan dalam adalah 98 mili. Jadi memang secara default untuk bagian panjang sisi-sisinya sama, tetapi untuk sengkangnya memang sedikit berbeda. Nah, kenapa? Karena pengaturannya berbeda antara defaultnya Revit dengan Sofistic Reinforcement. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa membandingkan bahwa total panjang yang dihasilkan ini sama atau sudah sesuai, dan bagaimana dengan beratnya ya. Nah, di sini saya coba tampilkan lagi. Pertama di 3D-nya ya, di sini. Kemudian di Sofistic sini saya masuk ke pengaturan dulu ya, ke settings. Nah, di sini ada begitu banyak parameter-parameter yang perlu kita atur, tetapi di sini saya akan membagikan secara singkat saja. Yang paling penting adalah yang pertama di generalnya kita menggunakan dua metode ya, bisa menggunakan centerline, bisa menggunakan basis of outside. Nah, ini nanti saya jelaskan di video terpisah. Kemudian annotationnya seperti ini dan tag detailnya seperti ini. Nah, di bagian rebar di sini kita pilih family-nya seperti ini, sedangkan type-nya seperti ini. Jadi ada mark, quantity, diameter, spacing, dan length. Nah, yang berikutnya di pilihan schedule. Nah, di sini di schedule ini teman-teman nanti bisa belajar untuk membuat output dan import untuk template-nya. Nah, ini kalau untuk outputnya seperti ini. Oke, kalau untuk importnya juga seperti ini. Jadi dia ada beberapa pilihan ya, ada beberapa macam template. Nah, di sini saya contohkan yang biasa saya gunakan. Ada beberapa parameter yang sudah saya custom ya. Jadi misalkan di sini kalau teman-teman perhatikan di bagian kopnya ini, di sini sudah berbentuk seperti ini. Nah, jadi dari sini akan keluar ya seperti ini. Jadi akan keluar tidak hanya diameter, tidak hanya informasi yang standar, tetapi dia juga bisa mengeluarkan sampai dengan daftar potongan. Nah, ini biasa digunakan sebagai bar bending schedule. Oke, seperti itu. Nah, sekarang cara mengeluarkannya ini saya oke dulu, kemudian masuk ke schedule, pilih schedules. Nah, nanti secara otomatis
si software ini akan berintegrasi dengan plugin Sophistic Reinforcement dan akan terbuka langsung di Microsoft Word. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini sudah saya custom dengan template saya. Kemudian di sini untuk besi 16 berat per meternya adalah 1,58 kg. Totalnya adalah 31.600. Kemudian untuk besi 13 di sini adalah 1,04 kg per meter. Total beratnya di sini 63,75. Nah, teman-teman perhatikan di sini untuk besi 16 ya. Lengthnya 3,95, jumlahnya 8 ya. Kita bandingkan dengan di Revit di sini di rebar schedule. Oke, jumlahnya 8, bar lengthnya 3,95. Kemudian untuk ini ya, untuk tulangan utamanya panjangnya 3,95, beratnya adalah 49,93. Nah, bagaimana dengan tulangan sengkang atau behel ya? Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk sengkang atau behel jumlahnya adalah 41 buah. Ini sama persis dengan yang kita sudah atur di Revit ya tadi. Kalau kita lihat di sini adalah 41 buah. Oke, selanjutnya di sini kita bisa melihat juga shapes daripada bar bendingnya ya. Jadi kalau banyak nanti dia akan masuk ke sheet berikutnya atau ke lembar berikut. Jadi dengan menggunakan Sophistic ini lebih mempermudah kita untuk mengcustom pertama diameter besi, kemudian berat per unitnya dan total panjangnya juga ada beratnya. Kemudian kita bisa melihat langsung di sini daftar potongan ya di sini. Jadi A 98, kemudian B 400, C 250 dan seterusnya. Begitupun dengan bending angle-nya. Jadi ini sangat membantu ketika kita menggunakannya di project-project yang cukup kompleks ya atau cukup banyak membutuhkan perhitungan kuantiti daripada tulangan. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Nanti akan saya lanjutkan di tutorial selanjutnya. Jika merasa video bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.